Sahabat The Lawyer Batak Tembak Langsung channel dimanapun berada. Kali ini kita mencermati kembali kematian dari Brigadir J. Huta Barat beberapa hari yang lalu. Kita saat ini mencoba mendiskusikan atau mencermati pertanyaan-pertanyaan publik tentang hasil dari prarekonstruksi pada tanggal 23 Juli yang dihadiri oleh Inapis, Labor Forensik dan Kedokteran Forensik yang menggunakan metode ilmiah Scientific Crime Investigation yang tujuannya untuk menemukan kebenaran material formil dari peristiwa tembak-menembak yang menjadi perhatian publik. Sahabatku dimanapun berada, dari prarekonstruksi ini ada pertanyaan publik dan pertanyaan kita semuanya. Yang prarekonstruksi adalah terjadinya tembak-menembak. Kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah lazim prarekonstruksi dilakukan padahal penyidik belum menetapkan siapa tersangkanya, siapa pelakunya, dan apa motifnya. Kalau kita membaca berita-berita, prarekonstruksi hanya dilakukan terhadap tembak-menembak. Pertanyaan kita, sahabat dimanapun berada, siapakah pelaku yang menjadi pelaku adegan dalam tembak-menembak? Kita masih bertanya. Kalau pelaku atau tersangka sudah ditemukan atau sudah ditetapkan, maka kita pun bisa mendapat penjelasan bahwa adegan pelaku atau pelaku dalam rekonstruksi adalah berada E atau orang lain. Kita belum mendapatkan penjelasan ini, tapi penjelasan yang disampaikan kepada publik adalah prarekonstruksi tembak-menembak. Sahabatku dimanapun berada, pertanyaan kepada kita, apakah yang menyebabkan terjadinya tembak-menembak? Belum dilakukan prarekonstruksi. Belum dilakukan bahwa tembak-menembak diawali sebagaimana cerita bahwa adanya pelecehan terhadap istri mantan Kadif Propam. Namun kita berasumsi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau memang ini kebenaran dari hasil temuan penyidikan sehingga telah dilakukan prarekonstruksi, maka kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa apa yang menjadi pertanyaan publik, adanya motif lain, adanya pihak pelaku dari tembak-menembak tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, atau adanya peristiwa-peristiwa lain yang mendahului seperti penganiayaan dan lain-lain sebagainya, yang menjadi pertanyaan keluarga korban atau kuasa hukum korban almarhum J. Huta Barat, maka itu adalah sesuatu yang tidak terjawab. Sahabatku dimanapun berada, apapun hasil penyidikan dan apapun temuannya, kita menghargai. Namun timbul pertanyaan kepada kita, jika tujuan prarekonstruksi dilakukan karena adanya laporan dari keluarga atau dari istri
mantan Kadif Propam Mabes Polri karena adanya dugaan perbuatan yang senonoh atau perbuatan yang tidak menyenangkan terkait dengan dugaan pelecehan seks. Maka kita mempunyai pasal 77 KUHP yang mengatakan kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Artinya sahabat-sahabat dimanapun berada, tujuan dari penyidikan terhadap laporan keluarga Ferdy Sambo secara hukum, kalau kita mencermati, bukanlah untuk menghukum dari almarhum J. Huta Barat, tetapi sekedar untuk menunjukkan atau sekedar untuk membuktikan motif dari terjadinya tembak-menembak. Itulah kesimpulan kita terhadap tujuan prarekonstruksi jika dilakukan karena adanya laporan keluarga atau istri mantan Kadif Propam. Tujuannya bukan untuk menghukum almarhum, tetapi untuk membuktikan adanya kebenaran dari motif itu. Maka dengan demikian, asumsi publik, pertanyaan publik, dugaan publik yang tidak terkait dengan pelecehan akan menjadi gugur atau hilang dengan pihak penyidik bisa membuktikan bahwa itulah motif terjadinya tembak-menembak. Karena itu sahabat-sahabat dimanapun berada, kita tetap perlu mengawal dan memohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tetap berjuang seoptimal mungkin untuk mengungkap peristiwa ini. Motifnya, pelakunya, apakah motif lain atau apakah ada pelaku lain? Itulah yang kita harapkan dapat diungkap oleh penyidik, sehingga penasaran dari publik, keingintahuan dari publik akan terjawab. Kita tetap menghargai siapapun yang terbukti bersalah dari hasil penyidikan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian nanti. Kita akan menghargainya, namun biarlah proses itu transparan, objektif, dan terbuka seluas-luasnya untuk bisa diketahui oleh publik. Karena publik merindukan kepolisian kita tetap profesional, karena kepolisian kita dicintai oleh masyarakat sebagai penegak hukum.